Kangkung tidak perlu disemprot atau disiram setiap hari, tetapi tanah tidak pernah kering. Bagaimana caranya? Simak dan ikuti terus channel ini. Hari ini kita akan membuat wadah atau pot dari botol bekas. Alat yang diperlukan gunting, pisau, dan juga paku. Kita potong bagian dari botol segini ya. Seperti ini. Selanjutnya kita buat lubang di bagian bawah yang dekat dengan tutupnya ya. Jadi ini yang akan ada di bawah. Jadi ini yang di bagian sini yang kita akan buat lubang. Saya menggunakan paku, tapi kalau ada solder juga lebih cepat. Ya, jadi ini kangkung yang menggunakan botol bekas. Setelah sekian lama ditunggu-tunggu, setelah lama kutunggu-tunggu, jadi sebentar lagi dipanen. Menggunakan botol bekas dan kita bisa membantu mengurangi persebaran sampah plastik. Ya. Tidak perlu menyiram, ya, karena tanah tidak akan pernah kering. Jadi kalau dilihat di video ini akar sudah sampai di bawah sini ya. Jadi akarnya sudah sampai di bawah sini. Jadi ini tidak perlu menyiram karena lubang-lubang irigasi yang kita buat itu fungsinya untuk mengalirkan air ke atas. Jadi dia tidak akan sampai terendap di sini airnya.
tetapi hanya basah, lembab saja, tidak sampai mengendap di apa, ada genangan maksud saya. Jadi kangkung tidak perlu disemprot atau disiram setiap hari, tetapi tanah tidak pernah kering. Ya, idenya luar biasa ya. Apakah ditambahkan pupuk atau istilah di hidroponik AB mix di dalam bagian air yang di bawah ya? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya ini sepenuhnya hidup dari campuran media tanamnya ya. Jadi tidak ada campuran AB mix, NPK, urea, ZA atau pupuk jenis yang lain yang dilarutkan di dalam sini. Jadi ini murni hidup hanya dari ya. Jadi ini murni hidup hanya dari media tanamnya. Pertanyaan kedua, bagian yang dilubangi ya. Jadi kalau diperhatikan ini ada bagian-bagian yang dilubangi ya. Di bagian sini nih. Ini semuanya di bagian bawah dekat tutup botol. Yang bagian atas itu kita berikan lubang-lubang sebagai jalur irigasi airnya nanti, atau dia menyerap air. Kalau sudah mulai kering dia akan otomatis mengambil air di bawah seperti itu ya. Jadi di bagian bawahnya, kalau ada pertanyaan dilubangi seberapa banyak tergantung selera. Beberapa banyak, intinya dibuatkan lubang keliling ya. Jadi seperti ini ada lubang-lubang keliling ya. Jadi itu. Pertanyaan ketiga ya, itu Pak, di tempat saya kok ada jentik nyamuk. Nah, saya agak sulit menjawab karena sebenarnya tidak ada harusnya. Karena apa? Karena bagian ruang di sini ini sudah tertutup rapat. Jadi tidak memungkinkan ada celah untuk nyamuk masuk di dalamnya. Jadi misalnya contoh seperti punya saya ini ya. Ini apa itu namanya? Ini tidak ada jentik nyamuk sama sekali ya. Ya bisa dilihat ini ya. Karena memang tidak ada ruang untuk nyamuk bisa masuk ya. Bagaimana caranya ya? Jadi ini sama sekali tidak ada jentik nyamuk. Jadi kalau ada yang sampai ada jentik nyamuk di dalam botol bagian bawah atau airnya ini, saya agak sulit menjawabnya. Karena dari mana masuknya nyamuk? Ya, ini sudah tertutup rapat. Sama seperti yang lain. Tidak ada juga. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, apa pertanyaan keempat kemarin ya? Pertanyaan keempat, umur berapa tanaman baru bisa dipindah? Jadi tanaman ini saya pindah kemarin dari tempat yang teduh itu umur 4 hari. Jadi ada yang nanya juga, apa itu namanya kan Pak, kalau tanaman masih pendek, akarnya pendek kan dia belum bisa nyari ya. Kan dia belum bisa nyari, akarnya belum bisa nyari sampai ke bawah gitu ya. Misalnya jadi akarnya mungkin masih di sini, jadi dia nggak bisa nyari airnya sampai bawah. Jadi trik ini sebenarnya hanya untuk melembabkan tanah. Jadi tidak bisa pun dia nyari, tapi tanahnya akan tetap lembab. Karena apa? Karena air yang ada di sini nih kan kita masukkan seperti ini ya. Lubang-lubang yang kita buat jalur irigasi itu terserap oleh air ini ya, terserap di bagian tanah ini. Jadi dia akan tetap lembab. Dia nggak akan sampai tergenang, tapi akan lembab. Jadi akar tidak busuk seperti itu. Jadi umur 4 hari. Terus apakah dia sudah bisa nyari? Harusnya tidak bisa pun nyari, tidak masalah, karena media tanamnya akan tetap lembab. Yaitu jawabannya. Terus berikutnya, ada yang ragu apakah betul-betul bisa terserap ya, atau tanah akan bisa menyerap tanpa ada sumbu ya, atau biasanya itu kita pakai di hidroponik istilahnya kain flanel ya, atau penghubung sistem sumbu dia. Tapi ini yang saya lakukan ya.
Tapi kalau ragu ya bisa coba aja dulu 1-2 botol ya. Tapi bisa juga kalau mau pakai kain flanel ya. Kain flanel itu biasanya ya ada beberapa tutorial di YouTube juga. Jadi dibuatkan lubang agak besar di sini ya, di sini ya, jadi dimasukkan sumbu ya, seperti sumbu kompor itu ya. Kalau kita bisa pakai kain flanel itu yang bisa menyerap air dan diantar ke atas. Tapi saya tidak harus pakai ya. Kalau yang mau pakai monggo, nggak ada masalah, silahkan. Terus pertanyaan yang paling banyak ini, berapa banyak benih kangkungnya yang kita bisa masukkan di dalam satu media tanam? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena memang saya buat di video itu 5-8. Itu idealnya. Tetapi ada yang bilang lebih dari 8 gitu ya. Ya betul ya. Coba saya hitung ya. Misalnya pohon yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Malah ini 12. Ya betul. Tapi memang kalau terlalu banyak dia nggak terlalu besar-besar kangkungnya. Artinya pohonnya jadi agak kecil ya. Nah, kita coba bandingkan dengan yang hanya tumbuhnya 2 ya. Jadi perbedaannya ya, 3 pohon aja ini. Jadi ini ada yang ditanam sedikit ya tumbuhnya. Jadi ini yang pohonnya besar, banyak tapi kecil-kecil. Ini sedikit tapi cukup besar kangkungnya ya. Jadi itu dia ya. Tapi idealnya itu di antara 5 ya, 5-8. Ya itu enggak kecil-kecil banget, ya enggak terlalu besar juga. Karena yang medianya kecil ya. Jadi itu pertanyaan yang cukup baik ya untuk ditanyakan. Terus nanti Bapak panennya apakah dipotong atau dicabut? Ini sekali lagi tergantung selera. Ya, selera artinya bisa dicabut langsung karena ini memang yang saya tanam ini kangkung cabut, tetapi bisa juga dipotong nanti tumbuh lagi. Jadi saya mau lihatkan kangkung yang beberapa waktu lalu saya panen ya. Dengan teknik potongnya yang di dalam kaleng, kalau masih ada yang ingat. Jadi ini sekarang sudah tumbuh lagi ya, besar ya. Ini bisa dipanen lagi nih. Jadi ini bagian yang dipotong dulu ya, kelihatan ya. Ini bagian-bagian yang dipotong dulu ya, atau yang dipanen. Jadi sekarang tumbuh dia, atau ini bagiannya ada yang dipotong itu, jadi bisa tumbuh lagi seperti ini, bisa ya. Jadi nanti ini bisa dipanen lagi seperti itu. Jadi bisa dipotong, bisa dicabut, terserah seleranya seperti apa. Kalau saya biasanya dipotong, paling tidak 2-3 kali panen, kan lumayan ya. Jadi itu jawabannya, untuk panennya itu dipotong atau dicabut. Apalagi ya pertanyaannya? Oh ya, ada yang nanya juga apakah bisa langsung dari akarnya? Bisa ya, karena kangkung ini mirip seperti nanam ubi. Jadi kalau ubi itu kan kadang dilempar aja, yang penting dia di tanah gitu ya, ditaruh gitu aja dia akan tumbuh dia. Jadi kangkung ini pun sama, selama dilempar tanahnya itu lembab ya, nggak usah ditanam pun dia itu bisa tumbuh. Coba saja. Jadi bisa kalau langsung dari akarnya, nggak masalah. Tapi kalau ini kemarin saya pakai yang dari bibit ya, atau dari benih maksud saya. Jadi itu jawabannya. Apa lagi? Saya lupa. Ya, itu beberapa pertanyaan terkait
budidaya kangkung menggunakan botol bekas. Jadi mudah-mudahan menjawab, dan kalau ragu jangan dicoba. Ya, saya sih sederhana ya, kalau ragu jangan dicoba, karena saya hanya memberikan tips, ide. Kalau menarik monggo dicoba, tapi kalau enggak, kalau ragu jangan ya. Tapi kira-kira seperti inilah hasilnya. Jadi ini kangkungnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan tetap menanam, manfaatkan botol bekas atau apapun ya, atau apa saja. Tidak harus sempurna, tetapi mau mencoba. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan membantu dan menjawab menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada yang masih kurang jelas lagi bisa ditanya di bawah ini. Jadi ini tanpa AB mix ya. Sekali lagi, tanpa cairan AB mix atau nutrisi. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.